Toko-toko Konnichiwa, selamat berhari Sabtu pagi. Ini gue lagi enak-enak ngopi, tahu-tahu dapat notif kalau gue dapat paket, entah isinya gue lupa ya beli apaan. Langsung aja gue turun ke bawah ke tempat locker, scan kode dan ambil paketnya. Balik lagi ke atas, penasaran, dan pas gue buka isinya ternyata adalah SHF Shin Ultraman. Wow. Oke lah, sambil gue coba mainin, sekalian aja gue bikin reviewnya kali ya. Let's go. Hari ini gue bakal kasih lihat ke kalian SHF Shin Ultraman. Buat kalian yang belum tahu Shin Ultraman, ini adalah movie reboot dari original Ultraman, Ultramannya Shin Hayata yang tayang tahun 1966. Atau di sini biasanya kalian sebut dia sebagai Ultraman Mbah. Filmnya sendiri bakal tayang tahun 2022, tapi hype-nya udah dari tahun lalu semenjak trailernya tayang dan mainannya udah cukup bertebaran ya di mana-mana sampai sekarang. Untuk filmnya sendiri belum ada bocoran apa-apa, tapi kalau lihat story-nya ini bakal ditulis oleh Hideaki Anno, penulisnya Evangelion. Gue sih berharap ini bakal jauh lebih dark dan lebih kelam daripada seriesnya ya. Dan pastinya film ini bakal diperuntukkan untuk kalangan dewasa atau fans-fans yang udah pada tua bangka lah. Untuk SHF-nya tampilan packagingnya seperti ini guys. Harusnya ini desainnya cukup simple dan elegan ya, tapi sama distributor tolol di luar sana itu ditempelin stiker-stiker SNI segede-gede ini. Gua nggak tahu pentingnya apa, apalagi ini nih ada petunjuk cara perakitan produk, padahal ini SHF ini kan nggak perlu dirakit ya, bener-bener tolol lah orang itu. Ini gua kasih saran buat kalian orang-orang tolol yang bertanggung jawab nempel-nempel kayak gini ya. Ini kalian bisa aja bikin barcode kecil yang bisa kalian pasang di mana nih, di sini atau di sini atau di mana nih, yang nggak mengganggu tampilan dari desain packagingnya ya, nggak sampai segede-gede kayak gini juga. Ya semoga saran gue ini mencerahkan otak tolol kalian lah ya. Ini sebenarnya sayang banget ya, soalnya desainnya ini udah bagus banget, simple dan elegan. Nanti gua kasih lihat lah kayak gimana tampilan aslinya sebenarnya. Dan ini guys, di bagian Ultraman-nya sini, ini ada kayak plastik transparannya nih, jadi cukup mulus nih kalau kalian pegang, nih licin. Untuk keseluruhan sih yang perlu kalian perhatian seperti biasa ya, logo SHF, terus hologram Tamashii Nation, sama di bagian bawah ini ada Tamashii Nation sama logo Bandai warna biru. Oke, ini tampak samping kanannya, terus tampak samping kirinya. Tampak samping kirinya juga ini Ultraman-nya ada lapisan plastiknya gitu nih guys. Kalau kalian pegang nih licin. Terus ini tampak atas dan tampak bawah. Sama ini yang cukup unik adalah di bagian belakangnya nih. Blisternya ada di bagian belakang. Jadi kita bisa lihat figurnya itu ada di bagian belakang sini guys. Biasanya kan di depan ya. Jadi yang bagian depannya ini tampilnya udah kayak SHF Premium. Tapi di bagian belakangnya tampilannya seperti SHF reguler. Nah ini untuk foto-foto Ultraman-nya juga masih ada lapisan-lapisan plastiknya lagi nih. Ini licin nih kalau kalian pegang. Biar nggak tambah kesel, langsung aja kita lihat isinya dan kita mainin langsung figurnya guys. Let's go! Oke, kita lihat sama-sama isinya guys. Yah, gini doang lah ya. Biasa Ultraman budget ya, isinya cuman kayak gini aja. Ini yang pertama, ini ada tangan yang buat pose Specium Kosen. Khas banget lah ya, kalau buat Ultraman harus ada tangan ini. Terus dapat sepasang tangan buat pose yang kalau mau gelut, ini jari-jarinya agak rapet ya, kayak salaman gitu. Sama dapat sepasang tangan mengepal. Yang kepasang di figurnya itu sepasang tangan relax. Ini mirip yang kayak tangan lagi salaman tadi ya, cuman ini jari-jarinya agak renggang. Sama pastinya dapat figur Ultraman-nya ini ya, satu buah Ultraman kurang gizi. Tuh, sejak trailernya tayang memang banyak yang komen ya kalau Ultraman ini kelihatan kurus banget. Mungkin ada pengaruh style dari Hideaki Anno guys. Kayak yang kita tahu itu robot-robotnya Eva sama pilot-pilotnya kan desain karakternya juga kurus-kurus kayak gini ya, tangannya agak panjang. Bagian mata ini bagus ya, clear transparan, karena nggak semua mata SHF Ultraman itu clear guys. Ada beberapa yang memang cuman kayak di-cat kayak gitu ya. Nah kalau dari mukanya ini sih mukanya Ultraman Shin Hayata ya, yang Type C. Ya mirip lah sama yang originalnya. Nah terus ini yang di bagian dadanya guys, jadi bener ya nggak ada color timernya. Banyak yang bilang kalau Ultraman ini bisa bertarung bebas tanpa batas waktu ya, karena nggak ada color timernya. Secara ini buat movie ya, masa gelutnya cuma 3 menit, kan aneh ya. Kombinasi warnanya juga simple ini, silver sama merah doang, warna khasnya Ultraman. Merahnya ini berasa kegelap sih, kayak warna merah darah. Terus silvernya ini silver bright, tipe warna yang biasanya gampang kegores atau lecet kalau SHF pakai warna-warna kayak gini. Corak di shootnya cukup simple, ini kayaknya sih dari desain originalnya ya. Di bagian belakangnya juga ini nggak ada sirip yang biasa jadi ciri khasnya Ultraman ya kalau di seriesnya. Dan ini kalau dilihat dari samping sih beneran tipis banget nih proporsi badannya, jadi cuma kayak tulang doang. Ini agak sedikit kelihatan efek-efek bentuk otot ya, atau tulang mungkin di bagian shootnya sini. Ini cakep sih detail-detail kayak gini. Nah ini model sepatunya kayak gini guys, agak lancip di ujungnya. Ini kayak model sepatunya Alien Baltan ya, iya nggak sih?
Oke, sekarang kita coba mainin guys. Artikulasi di kepalanya seperti ini, kayaknya sih nggak ada masalah ya, cukup lancar-lancar aja. Terus rotasi di lengan juga nggak terhalang apa-apa. Di sini ada butterfly joint-nya. Joint yang di sebelah sini bisa diangkat maksimal guys. Terus di bagian sini juga ada sedikit rotasi. Sikunya bisa diputar dikit, biarpun tulang doang, tapi ini udah double joint juga ya. Terus ada rotasi di pergelangan tangan, sama gerak naik turun juga bisa. Yang di dada juga bisa sedikit diputer, di pinggang juga ini bisa sedikit ya diputernya. Bisa miring ke kanan, bisa miring ke kiri kayak gini. Nunduk ke depannya segini aja, terus ke belakangnya ini yang lumayan jauh. Splitnya bisa segini. Nendang ke depan bisa sampai kayak huruf L, terus ke belakangnya cuman sedikit, tapi lumayan sih. Kayak biasa ini ada rotasi di bagian pahanya, terus lututnya double joint, sama rotasi di pergelangan kakinya. Terus di bagian ujung sepatunya ini juga ada join lagi. Oh ya, ini yang di bagian ankle-nya juga ini masih bisa dimainin ya guys. Ini biasa sih, standar SHF. Tinggi figurnya ini sekitar 15,5 cm. Ini perbandingannya sama SHF Ultraman Taiga dan Ultraman Jit. Proporsinya kelihatan agak beda ya dibandingin yang seri SHF reguler. Terus ini perbandingan sama Ultra Monster Series Gomora dan Scavenger, jadi lebih tinggi SHF. Dan perbandingan sama Brave Hero Statue Ultraman 3, jadi lebih tinggi yang Brave Hero Statue ya. Ini kalau gue cek di Topet itu harganya cukup stabil ya, sekitar 600 sampai 700 ribuan. Mungkin karena belum terlalu hype juga ya, filmnya belum main. Ya lumayan lah, udah punya mainannya duluan. Ntar kalau filmnya tayang bisa nonton sambil main figurnya ya. Sekian dulu video hari ini, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya, bye-bye.